Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani, sahabat medsos semuanya? Di hadapan kita ini ada tanaman padi ketan. Ya, padi ketan sudah meratak. Kalau bahasa sini sih meratak. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, meratak ya? Padi ketan guys. Dan kali ini saya akan membahas sedikit ya, karena saya tahunya cuma sedikit mitos tentang padi ketan ya. Nah, di masyarakat kita ini banyak sekali mitos-mitos ya tentang padi ketan ini. Ada yang kalau di Jawa itu orang kalau pesta perkawinan dia itu wajib ada snack yang berbahan ketan. Nah, wajib tuh. Kemudian ada mitos lagi, kalau belum punya besan atau apa gitu istilahnya, dia nggak boleh nanam padi ketan. Nah, ada lagi yang katanya ketan itu bisa buat menangkal santet katanya. Nah, terus ada lagi suatu daerah ya, kabupaten kalau nggak salah tuh, dia di daerah dia tidak boleh sama sekali menanam padi ketan di musim tanam satu. Wah, itu parah banget guys. Kalau ada yang ketahuan nih membibit padi ketan, langsung disemprot sama aparat desa, disemprot pakai obat rumput, mati tuh pembibitan. Dan masih banyak lagi ya padi ketan ini. Harganya juga tinggi. Nah, kalau harga tinggi bukan mitos guys, itu memang rata-rata beras ketan, gabah ketan itu lebih tinggi harganya. Baik, kita bahas satu ya. Ada beberapa terkait, nah, yang pesta perkawinan nih. Nah, ya kan, itu adalah mitos yang diciptakan, yang based on filosofi ya. Jadi bukan, dia sebenarnya bukan pelarangan atau kewajiban mutlak atau apa ya, tapi dia sebagai tradisi yang mengandung filosofi, yang mengandung doa, dan itu untuk pengantinnya gitu loh. Jadi kenapa pada pesta perkawinan harus ada menu yang dari ketan? Konon katanya ya, itu memberikan filosofi bahwa ya, namanya kan kita tahu ya, namanya nasi ketan itu kan lengket ya. Nah, jadi itu, jadi dengan itu diharapkan itu sebagai perwujudan atau apa ya, yaitu perwujudan doa supaya pengantinnya ini selalu lengket, begitu katanya. Nah, begitu guys. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Ya diikutin saja tanpa, nah ini ada pagarnya tapi ada batasnya. Yang penting dalam pemahaman kita itu, dalam melaksanakan itu, kita tidak ada keyakinan dalam hati kita bahwa dengan dengan pengadaan kue ketan ini otomatis akan membuat pasangan itu menjadi lengket. Nah, itu nggak boleh ya, karena itu secara ilmiah ataupun apa tidak ada kaitannya ya. Jas itu secara
tradisi yang based on filosofi aja, sebagai ya seru-seruan gitu aja ya. Bahwa doa, iya kita doa gitu kan, sebagai ini pengingat doa. Tapi kalau meyakini bahwa itu dengan menyajikan berbahan ketan akan menjadi lengket, maka itu tidak boleh ya. Jadi kita jatuhnya itu menetapkan suatu sebab gitu kan, yang itu bukan sebab gitu kan, yang itu bukan secara ilmiah, itu bukan sebab gitu, baik dari ilmu agama maupun ilmiah yang lain tidak ada kaitannya ya. Jadi kalau tapi untuk sekejar untuk tradisi, untuk ya itu sebagai pengingat doa, itu nggak masalah ya. Nah kemudian dan itu mitos-mitos lainnya jenis ya, itu ada pembahasannya biasanya terkait dengan filosofi tadi. Jadi tidak ada kaitan apa gitu, enggak, just filosofi aja, pengingat filosofi untuk berdoa. Nah kemudian ada jenis mitos yang kedua, yaitu orang kalau belum punya besan nggak boleh nanam padi ya kan. Kemudian ada daerah yang ada di pelarangan, bahkan di daerah situ tuh ada peraturan ya, tiap desa itu ada peraturan desa yang melarang warganya menanam padi ketan. Oh, gitu guys. Kalau yang masih junior mungkin pada menyangkal ya apa sih begini gitu. Tapi nanti kalau sudah mengalami menanam padi ketan, maka dia akan paham bahwa pelarangan itu make sense ya. Jadi kalau yang terkait yang belum punya besan nggak boleh nanam itu karena ini tuh. Jadi padi ketan itu adalah padi yang sangat rentan dengan penyakit, terutama wereng ya. Wereng dan sundep itu sangat rentan. Bahkan ini padi saya ini hampir setiap minggu itu harus dispray nih. Hampir setiap minggu dispray anti hama gitu. Ya itu saking rentan, dan dia perlu pengamatan jeli ya untuk antisipasi hama. Itu perlu kedewasaan. Nah, perlu kedewasaan dalam berpikir, dalam bersikap ya kan. Berdewasaan menghadapi saat ketika padi itu drop sama sekali atau hasilnya melimpah sama sekali, itu perlu kedewasaan. Makanya di beberapa daerah ada yang kalau belum punya besan belum boleh nanam padi ketan, itu karena untuk antisipasi tadi. Itu kearifan lokal yang akan mencegah tadi itu. Sebenarnya sih siapa aja secara ini, yang penting secara keilmuan, secara mental dia udah kuat, sebenarnya sih nggak masalah gitu. Begitu. Kemudian ada daerah yang sampai melarang warganya di MT1, yaitu tadi sama sebenarnya, karena di MT1 itu kan musim banyak hujan ya, banyak hujan, dan itu akan mengundang wereng yang sangat masif ya, sangat masif. Kadang-kadang sampai habis, benar-benar habis tanaman padi itu di MT1 ketan. Makanya di MT1 itu harga ketan luar biasa, karena di beberapa daerah memang nggak boleh menanam. Jadi itu alasannya ya, begitu guys. Padi ketan nih guys, saya juga baru berani musim ini nih nanam ketan, saking beratnya ya. Oke, harus dikontrol everyday ya, tanda-tanda wereng sama sundep.
karena wereng itu begitu nyerang langsung bret, cepat ya. Begitu guys, semoga musim ini dan selanjutnya alokasi ikan panen yang bagus untuk kita, ya kan. Indonesia swasembada beras kembali, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.